Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Dirgarahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia makin jaya, kemudian rakyatnya makin kuat dan solid ya untuk membela tanah kelahiran kita, dan tentunya Indonesia segera pulih dari pandemi yang sedang melanda dunia. Oke, kali ini kita akan bahas tentang masalah KUR. Mungkin mbak-mbak sudah tahu lah KUR itu apa, dan banyak banget masalah ini ya. Ini dibahas oleh kawan-kawan juga, dan tentu ini juga ada pro dan kontra ya. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Nah, kali ini channel ini membahas masalah KUR ini hanya sekedar untuk menambah wawasan kita tentang apa itu KUR, kemudian juga dampaknya buat kita apa, kemudian fungsinya KUR itu apa saja. Oke. KUR ini adalah kredit usaha rakyat, yang dimana ini udah lama banget ya, dari tahun 2007 ya. Kemudian pada masa-masa SBY, KUR ini dibuat untuk calon pekerja migran ya. Nah, jadi ada 5 pembagian atau skema KUR. Yang pertama adalah KUR mikro, kemudian KUR super mikro. Ini adalah pinjaman untuk sekitar 10 juta bagi ibu rumah tangga yang terkena dampak pemecatan ya di suatu pekerjaannya atau perusahaannya. Ini boleh meminjam 10 juta kepada pihak bank yang sudah ditunjuk atau yang bekerja sama dengan sistem KUR ini. Kemudian yang ketiga adalah KUR kecil. Kemudian yang keempat adalah KUR khusus. Nah, KUR khusus ini adalah pinjaman paling banyak 500 juta, yang dimana ini adalah biasanya diberikan pinjaman kepada orang-orang yang sedang menggunakan keterampilan dia untuk usaha. Jadi terdiri beberapa macam orang ya, jadi nggak hanya satu orang saja. Kalau satu orang ini sampai 50 juta, tapi kalau banyak orang ini baru kerjasama dengan orang ya, ini sebesar 500 juta. Oke, yang keempat, kemudian yang terakhir adalah KUR PMI ya. Jadi KUR ini adalah pinjaman untuk mereka yang mau berangkat ke luar negeri, yaitu sebesar 25 juta sampai dengan 38 juta. Nah, ini adalah macam-macam KUR atau skema KUR. Dan jadi kalau udah dipinjam itu nanti akan diberikan ke pihak agensi itu ya, tapi menggunakan data-data Anda. Nah, di sini adalah ada mekanisme pembiayaan penempatan. Ini meliputi apa saja? Satu, lembaga keuangan KUR atau pinjaman kepada calon PMI tadi. Yang kedua adalah non KUR, dan yang ketiga ada uang tunai. Yang keempat adalah zero cost tadi. Jadi zero cost itu biaya penempatan yang tidak ada ya. Namun sekali lagi, apakah benar bahwa biaya penempatan itu tidak ada? Sekali lagi, enggak betul ya, tetap aja ada, walaupun ada yang bilang bahwa zero cost. Maksudnya adalah Anda tidak menggunakan uang Anda sendiri, tapi Anda menggunakan uang pinjaman di bank yang sudah ditunjuk ke pemerintah. Contoh, Bank BNI, Bank BRI, Bank Bank Mandiri, kemudian Bank Sinarmas, dan Bank Artagraha. Pokoknya ada 9 bank yang bekerja sama dengan. Oke, untuk kerja ke Hong Kong, Anda harus membayar biaya penempatan sebesar 14.780-an. Kalau untuk Taiwan, baik itu yang informal atau formal, ini sebesar 17 juta sampai dengan 14 jutaan. Ini ya, kita berarti dipinjamkan oleh bank. Nah, sisanya apa? Bisa jadi untuk keberangkatan Anda. Nah, biasanya kan kawan, kok aku membayar biaya penempatan lebih dari 14 juta. Nah, coba Anda pikirkan, apakah Anda selepas masuk Anda dapat uang muka, contoh 3 juta, ataupun Anda mau berangkat Anda dapat uang oleh PT atau dikasih uang PT sebesar 3 juta ataupun 1 juta 500-an. Nah, itu nanti ditambahkan
biaya penempatan. Contoh 14 juta ditambah 3 juta berarti sebesar papat 5 6 pitu 17 juta kan, bahkan ada yang sampai 20 juta itu biaya penempatan. Apakah Anda ini melakukan biaya tambahan atau meminta biaya tambahan? Jadi di situ nanti ditotalkan ya, walaupun di dalam undang-undang di Indonesia ya soal biaya penempatan ini udah jelas banget hanya 14 juta tadi. Kalau lebih berarti tanyakan pada diri Anda apakah Anda meminjam ke PT, atau walaupun dikasih sama PT tapi tetap aja Bapak Anda harus membayarnya kan, seperti itu. Oke. Nah, ini 14 juta ini biaya apa saja? Nah, yang pertama adalah meliputi biaya pembuatan paspor 300, visa baik Hong Kong ataupun Taiwan ini sekitar 858. Kemudian tes kesehatan 670, BPJS kesehatan 532, ini untuk Taiwan dan Hong Kong. Kalau Singapura 370 dan masanya hanya 2 tahun. Tapi kalau Taiwan dan Hong Kong ini 3 tahun ya BPJS-nya. Oke, yang kelima adalah akomodasi atau proses pelatihan di PT ini bayarnya 7.350.000-an. Ini bagi Taiwan tapi yang formal, contoh di perusahaan, pabrik seperti itu. Tapi kalau informal atau PT ini 7.740.000. Ke Hong Kong sendiri adalah 8.500.000. Tiket ini kalau ke Taiwan ini ada 3.185.000. Nah, kalau di Hong Kong sendiri ini adalah sekitar 3 jutaan sampai dengan 4 juta. Nah, yang ketujuh adalah jasa PT yang maksimal kita harus membayar ke PT ini 1 bulan gaji. Kemudian agensi kita bayarnya 10% ya. Kemudian totalnya adalah sekitar 14 juta. Kalau lebih dan Anda tidak mengambil uang, ibaratnya uang muka, katanya uang bonus itu, kenapa kok sampai 21 juta? Nah, silakan Anda laporkan ini ke BNP 2 TKI atau BP2MI. Kalau dulu kan BNP 2 TKI, namun karena ada permasalahan KTKLN ya, dulu rame akhirnya dibubarkan. Selepas dibubarkan itu, nah gantilah BP2MI, yaitu artinya Badan Penempatan Perlindungan Migran Indonesia. Nah, oke. Mungkin yang akan tanyakan, apakah sama saat ini atau apa sih fungsinya KUR ini? KUR ini adalah fungsinya adalah untuk memberi pinjaman ke PRT ya, calon PRT yang ingin berangkat ke luar negeri atau buruh migran yang berangkat ke luar negeri, dan katanya adalah membebaskan biaya penempatan di mana Anda kredit dengan bunga 28%, yaitu dengan pinjaman bank-bank yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, pinjaman ini mengurangi pinjaman calon PMI ini ke rentenir. Kemudian yang ketiga, menghindari eksploitasi. Yang keempat adalah menghindari persyaratan rumit ketika Anda meminjam uang ke rentenir, yang katanya kalau kita meminjam rentenir itu ribet syaratnya. Tapi kalau ke bank katanya mudah, Anda cukup bawa dokumen yang sudah dipersiapkan oleh PT, tinggal Anda datang ya. Kemudian yang kelima adalah pinjaman sekitar 25 juta sampai dengan 38 juta. Ya, ini modal untuk kerja ke Hong Kong dan Taiwan. Nah, ini adalah fungsi yang menurut mereka. Tapi kalau aku pribadi, bahwa antara KUR ataupun nggak pakai KUR ini sebenarnya sama. Samanya adalah kalau kita dulu ke luar negeri ini dipinjami sama pihak PT. Nah, pihak PT ini bisa memakai uangnya perusahaan itu sendiri ataupun dia pinjam ke bank. Jadi nanti kita bisa bayar ke bank, baik itu kita di tempat pengiriman uang ke Indonesia itu kan bisa, ataupun kita bisa langsung bayar ke agensi seperti itu kan. Jadi sebenarnya tidak ada beda
strukturnya ya, nggak ada beda dengan pakai kur atau nggak pakai kur, sama-sama melibatkan PT, jadi tetap aja sama saja. Cuman bedanya ini diperjelas lagi seperti itu, memakai pinjaman ke bank seperti itu kan. Apakah kalau tidak berhasil tetap ada penyitaan harta kekayaan kita? Jawabannya adalah ini tergantung apakah Anda yang memutuskan kontrak kerja atau Anda yang diputuskan kontrak kerja oleh bos. Kalau Anda diputuskan kontrak kerja oleh bos, jadi Anda bisa ke KJRI kemudian meminta keringanan potongan. Di situ nanti KJRI akan membantu untuk membuatkan surat ya, kalau Anda benar-benar diinterminate dan majikan Anda jahat. Namun kalau Anda yang sudah sampai ke Hong Kong atau ke Taiwan kerja namun nggak niat kerja, nah itu nanti bisa kena, Mbak. Jadi penting banget ya tahu hal ini. Kalau Anda siap untuk kerja ke Hong Kong, ke Taiwan, Singapura, nah silahkan Anda kerja. Namun kalau Anda belum siap, jangan kerja, karena kasihan orang rumah kita yang bakal dapat jaminan ya dari kita. Jadi kalau ada apa-apa, orang rumah yang bakal dikejar. Jadi ingat ya Mbak ya, seperti itu. Jadi gini, kalau dianggap beda, ini sebenarnya adalah ketika pemerintah Indonesia ini dari penampungan, pembekalan, pemberangkatan, kemudian perlindungan, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pemerintah membangun sebuah shelter untuk calon pekerja migran. Kemudian di situ pemerintah bekerja sama dengan orang Hong Kong melalui KJRI tanpa swasta. Nah ini baru beda. Namun hal seperti itu kan membutuhkan waktu yang lama banget ya untuk proses seperti itu. Jadi sekali lagi, apa ada bedanya pakai kur nggak pakai kur? Jawabannya adalah sama saja, kecuali kalau semua hal dari penampungan tadi dan juga pemberangkatan sampai ke Hong Kong itu ditanggung oleh pemerintah, dan pemerintah punya shelter sendiri, bukan PT atau swasta. Nah ini baru beda. Nah ini adalah sekali lagi ini hanya sebagai pengetahuan, nambah wawasan kita sebenarnya apa sih kur atau kredit usaha rakyat itu, daripada kawan-kawan nanti berantem di sosial media hanya karena masalah ini ya, karena sebenarnya ya sama saja seperti itu. Nah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.